Shalom dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara di hari ini 10 Desember 2020 dalam minggu Advent kedua dan juga hari-hari di mana kita mempersiapkan diri untuk memaknai Natal, walaupun saat ini kita harus merayakan Natal dari rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, tetapi tidaklah mengurangi sukacita kita, sebab Natal itu seyogyanya harus kita maknai hari lepas hari, sebab Natal itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pondasi kehidupan kita dalam sepanjang hari ini dan juga dalam sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Di pagi hari ini kami telah siap ya Tuhan, dan firman Tuhan akan menjadi dasar dan pondasi kehidupan kami untuk melangkah di hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam edisi Kamis 10 Desember 2020 melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak sekenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala sesuatu suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah mendengarkan dan juga yang selalu mau rindu membaca firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Menanti jawaban Tuhan, untayan pebalinna puang. Itulah tema dari bacaan kita dari Habakuk pasal 2 ayat yang pertama sampai 5. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda pernah memperhatikan seseorang yang pribadinya kelihatan saleh dan tekun beribadah, bahkan orangnya penyabar serta kelihatan baik kepada semua orang. Tetapi kehidupan kesehariannya tidak terlalu baik secara ekonomi dibanding mereka yang tidak mau memberi hidupnya hidup dalam persekutuan. Menyaksikan hal tersebut, mungkin ada kita yang berkata, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan orang tersebut dan tidak segera bertindak untuk menunjukkan kebaikannya? Saudara-saudara, saat Habakuk menyaksikan ketidakadilan terjadi di bangsanya, hatinya sangat gelisah.
Karena ia berpikir bahwa bagaimana mungkin orang yang jahat begitu bebas menindas orang-orang benar. Menyaksikan hal ini, Habakuk merenung bahwa Yehuda memang telah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi orang Kasdim jauh lebih jahat dibanding Yehuda. Selain itu, bangsa Kasdim adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam suasana seperti itu, Habakuk masih percaya akan keadilan Allah yang akan memberi jawaban. Ayat 1, bahwa jawaban Tuhan akan ditegakkan pada waktunya. Ayat 2-3 bacaan kita. Orang yang meletakkan percayanya pada Tuhan tidak akan goyah karena imannya akan terus kuat. Ayat 4b. Namun sebaliknya, orang yang sewenang-wenang hidup dalam kesombongannya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ayat 5. Saudara-saudara, jawaban Tuhan pasti akan dinyatakan. Itu ya dan amin. Kita hanya butuh sebuah ketaatan untuk terus menata kehidupan yang benar. Karenanya saudara-saudara, janganlah hidup berlaku seperti orang Kasdim yang tidak memperhitungkan Tuhan. Yakinlah bahwa masa-masa kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang percaya akan segera berakhir. Tetaplah bertekun dalam kesetiaan dan sabarlah menanti jawaban dari Tuhan untuk keluar dari masalah. Karena itu saudara-saudara, selalu yakini, percaya bahwa jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Sebab kita sungguh dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang harus kita lakukan, tetap tekun dalam kesetiaan dan sabar menanti jawaban Tuhan. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengangkat puji dan syukur, menandai kasih sayang, pertolongan, jawaban Tuhan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami, dalam menjawab pergumulan kehidupan kami, dalam menjawab harapan kami. Tuhan begitu baik, itu yang kami aminkan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dan terkadang tak mampu kami selami, karena kuasa kasih dan berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Pagi hari ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh keberadaan jemaat Tuhan, Jemaat Efrata Bontang. Berkati majelis gereja, koster, tata usaha. Berkati pengurus OIG, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan tugas pelayanan dan tanggung jawab mereka. Biarlah kami senantiasa melayani Tuhan dalam ketulusan, dan ajar kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengajar kami untuk tetap bertekun dalam kesetiaan menanti jawaban Tuhan, baik melalui harapan maupun pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang sudah dalam perjalanan menuju kampung halaman, dan mungkin beberapa waktu ke depan sebagian juga masih akan ada yang pulang ke kampung halaman untuk berkumpul dan keluarga, melakukan kegiatan keluarga, maupun ada yang rindu berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi dalam memaknai Natal. Tuntun dan sertai mereka dalam perjalanan ya Allah, sehingga boleh tiba dan selamat tanpa berkekurangan sesuatu apapun. Yang masih sementara berjuang dalam pemulihan setelah mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memulihkan keadaannya, tetap memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh
akan peroleh kesembuhan daripada Tuhan, dan kesembuhan itu akan memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan, baik karena suami, baik karena istri, maupun anak-anak kekasih mereka. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan dan berilah petunjuk apa yang harus kami lakukan ya Allah, sehingga pergumulan itu akan selesai dalam rancangan kuasa kasih Tuhan dan boleh mendatangkan sukacita dan kelegaan bagi kami. Berdoa untuk perjuangan jemaat Tuhan yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan pun membukakan jalan sehingga mereka tidak akan berputus pengharapan, tetapi akan memampukan mereka untuk tetap setia mencari berkat Tuhan melalui doa dan usaha. Berkati anak-anak kekasih kami yang sedang bertumbuh, kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, sehingga mereka akan bertumbuh dalam pengenalan terhadap Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan juga kelak mereka boleh meraih masa depan dan cita-cita mereka dalam rancangan Allah sendiri. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, perayaan Natal, sekolah minggu secara virtual, ibadah Natal jemaat, dan juga rencana pembinaan dan pengutusan pengurus PPGT Jemaat Efrata Bontang, dan seluruh kegiatan-kegiatan lain yang masih kami akan lakukan dalam hari-hari yang terjelang ke depan. Tuhan berkenan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dalam rancangan dan kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh bersyukur Tuhan perkenankan kami mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah yang boleh kami lakukan hari kemarin. Siapapun yang Tuhan tetapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dalam jabatan sebagai kepala daerah nantinya, kami aminkan semua itu atas perkenan Tuhan. Dan ajarlah kelak mereka untuk mengabdikan diri bahwa jabatan adalah sebuah alat untuk melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap masyarakat. Berkenan pula ya Tuhan memulihkan keadaan dunia kami, sehingga bumi dan dunia kami ini akan kembali sehat. Wabah COVID-19 akan segera berakhir, sehingga kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam genggaman tangan, dalam pelukan dekapan penuh cinta kasih. Kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan, syukur kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan dan melakukan protokoler kesehatan. Tuhan menyertai. Shalom.